Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Cemburu gak butuh alasan. Ara berdiri memunggungi Franz beratap pada kasir yang masih menghitung belanjaan mereka yang lumayan banyak. Franz, ngapain di sini? Sapa Agnes sambil tersenyum ramah, dia juga hendak membayar belanjanya. Hai Nes, aku beli beberapa kebutuhan pribadiku. Biasalah, kamu kan paham, jawab Franz sengaja ramah. Para teman SMA-nya itu padahal kan biasanya tidak. Oh, begitu. Kamu lagi sibuk nggak? Tanya Agnes to the point. Franz sedikit menoleh pada arah yang masih saja memunggunginya itu. Enggak sih, jawab Franz. Kalau gitu kita makan siang yuk. Ajak Agnes langsung menggenggam tangan Franz dan memberikan belanjanya pada asistennya. Belum juga satu langkah mereka berjalan. Lepasin, teriak Ara melepaskan tangan Agnes dari tangan Franz. Dengan kasar dan menarik Franz ke arahnya bakal langsung memeluk Franz dengan posesif. Lo siapa sih? Kok selalu gangguin kita? Sebal Agnes pada Ara. Franz, panggil Agnes saat Franz malah tersenyum dan hanya berfokus pada garis kecil yang memeluknya itu. Daddy gak boleh pergi sama dia, kata Ara mendongak menatap Franz tanpa melepaskan pelukannya. Emang siapa juga yang mau pergi sama dia sayang, jawab Franz mengelus kepala Ara. Sudah pak, kata kasir. Apa kau ingin menjatuhkan harga diri dadimu? Tanya Franz saat melihat Ara mengeluarkan kartu di belakang silikon ponselnya. Ara kembali menyimpan melekatnya dan membiarkan dadinya membayar. Setelah itu mereka pergi dengan belanjaan di bawah pengawal Franz, tanpa peduli lagi dengan Agnes yang terus memanggil Franz. Ara, kok wajahnya begitu? Tanya Franz saat mereka berjalan di mall, lalu tanpa menjawab Ara menarik lengan Franz menuju wastafel di sudut pojok mall. Ngapain? Heran Franz. Ara menyalakan keran lalu mencuci tangan Franz dengan sabun yang tersedia di wastafel sampai sangat bersih. Kenapa sih, Ara? Ara gak suka tangan Daddy dipegang sama orang lain. Ara jijik, ucapnya cemberut. Franz tersenyum lebar sambil mengelus lengan Ara yang lucu itu. Kamu cemburu ya? Tanya Franz serius berharap Ara jujur. Enggak, kenapa harus cemburu? Kata Ara memalingkan wajahnya. Cemburu gak butuh alasan Ara, goda Franz tersenyum lebar. Gak ada. Ara mau pulang aja. Gadis kecil itu langsung berlari pergi. Arah, Franz mengejarnya dan di parkiran mall lah Franz baru mendapatkannya. Lepasin Ara, mohon Ara saat dia akan masuk mobil, tapi Franz menahannya. Hei, kenapa kau lari? Tanya Franz. Enggak, Ara cuma mau pulang, jawab Ara tanpa menatap Franz dan terus saja mengalihkan tatapannya dari Franz. Jujur aja sama Daddy, apa susahnya? Kata Franz lagi. Ara malah meronta-ronta. Iya deh, kalau nggak mau jujur, pulangnya hati-hati ya, ucap Franz hangat. Setengah pengawal Franz memasukkan belanjaan Ara ke mobil. Franz melangkah pergi setelah Ara akan masuk ke mobil. Daddy punya Ara nggak boleh disentuh, sentuh sama orang lain. Ucap Ara dengan posesif memeluk Franz dari belakang. Kamu belum punya tanda kepemilikan atasku sayang. Senyum kecut Franz mengelus tangan yang melingkar di perutnya. Tapi kalau udah punya kamu boleh ngelakuin apapun atas Daddy.
kata Franz. Gimana cara dapatinnya? Pagi hari Ara memasuki kampusnya dengan semangat penuh kegembiraan. Berjalan dengan santai memakai dress jeans lengan pendek yang terlihat manis di tubuhnya memikat hati para seniornya. Tumben pakai dress Ra? Tanya Bimo begitu Ara duduk di dekatnya. Kenapa emang? Ara jelek ya? Ucap Ara menatap penampilannya. Nggak, cantik kok. Puji Bimo mengalihkan tatapannya dari laptop di pangkuannya pada Ara lalu tersenyum. Kamu bikin apa Bim? Tanya Ara bergeser duduk dekat Bimo bahkan mencondongkan kepalanya untuk melihat laptop di pangkuan Bimo. Aku lagi siapin skripsi aku Ra, tinggal dikit lagi. Ucap Bimo menatap Ara hangat. Coba Ara lihat, sekalian belajar. Ara langsung mengambil laptop Bimo dan memindahkan ke pangkuannya. Kenapa nggak di rumah aja Bim biar fokus? Kata Ara menatap ke sekitarannya. Mereka duduk di kursi besi sambung di lorong kampus di mana begitu ramai orang yang berkegiatan pasti akan mengganggu konsentrasi. Kalau aku di rumah terus, kasihan kamu sendirian aja di kampus, kata Bimo tersenyum mengelus lengan Ara. Ara langsung memeluk lengan Bimo dengan senang mendengar ucapannya. Ara beruntung banget temenan sama kamu Bim. Itulah kenapa semenjak kenal kamu, Ara nggak mau cari teman yang lain karena kamu udah komplit. Ara masuk ke pelukan Bimo saat Bimo melebarkan tangannya. Ara, seandainya kamu punya perasaan terhadapku mungkin aku akan menolak perjodohan yang dibuat orang tuaku bahkan aku rela kehilangan segalanya demi kamu. Aku tidak butuh harta, tahta ataupun sebuah popularitas. Aku rela kehilangan semuanya dan memulai dari nol bersama kamu. Tapi saat aku sadar bahwa hatimu bukanlah untukku, aku bisa apa? Berjuang pun akan sia-sia, apalagi jika dipaksakan, itu hanya akan menghancurkan persahabatan kita. Tapi walaupun kita tidak berjodoh, setidaknya kita bersama saling mendukung serta membantu. Aku mencintai kamu dengan tulus sehingga aku pun merasa bahagia melihat kamu bahagia dengan atau tanpa diriku. Batin Bimo berkecambuk. Masuk jam berapa Ra? Tanya Bimo pada Ara yang masih bersandar padanya itu sambil elus lengan Ara. Masih lama Bim, 1 jam lagi, kata Ara yang membaca skripsi Bimo sambil bersandar di lengannya. Kalau begitu kita makan dulu yuk, ajak Bimo. Ayo Bim, kata Ara semangat langsung menutup laptop Bimo dan memeluknya bahkan memegang tangan Bimo agar segera berdiri. Franz yang langkahnya sedari tadi terhenti melihat Ara dan Bimo pun melanjutkan perjalanannya menuju ruang meeting bersama Ray dan beberapa stafnya. Franz berjalan dengan perasaan yang remuk redam, entahlah hatinya bimbang saja setelah melihat gadis nakalnya bersama pria lain. Hari ini Franz datang ke kampus untuk meeting tentang kontrak kerja perusahaannya dengan pihak kampus. Dalam investasi saham untuk itu, hari ini Franz datang untuk kunjungan lokasi dan rupanya Ara kuliah di kampus ini.
Franz tidak hanya melihat tapi mendengar ucapan Ara dan Bimo. Kenapa rasanya begitu aneh, bahkan hati Franz serasa remuk melihat Ara dipeluk Bimo. Mungkin Ara tidak punya perasaan untuk Bimo, tapi aku yakin jika aku menikah dengan Ara, Bimo adalah satu topik yang akan selalu mengundang perdebatan dalam rumah tangga. Sekalipun Bimo sudah menikah dengan orang lain, batin Franz menjadi ragu akan niatnya untuk segera menikahi Ara. Tapi ternyata melihat kejadian tadi membuat hati Franz yang sedikit sudah mencair kembali membeku. Bim, kok hari ini kampus ramai banget ya? Tanya Ara sambil meminum jusnya. Sejak kapan kampus sepi, Ara? Gemas Bimo mengacak rambut Ara. Hah? Maksud Ara kenapa banyak orang yang kayak pebisnis gitu yang masuk ke kampus? Jelas Ara cemberut karena ditertawakan Bimo. Oh, dengar-dengar sih katanya hari ini kampus kita mengadakan pertemuan dengan para investor saham. Jelas Bimo. Ada Dedi Ara nggak ya? Ucap Ara sangat pelan di akhir kalimatnya sambil menatap ke sekitar kantin. Apa Ra? Tanya Bimo yang kurang jelas mendengar. Nggak ada kok, elak Ara. Nyih, kamu kebiasaan. Ilfil Bimo memakan makanannya. Bentar ya Ra, aku angkat telepon dari papa dulu, kata Bimo lalu pergi sedikit menjauh dari Ara. Maaf ya Ra, aku harus pulang secepatnya, kamu nggak apa-apa kan aku tinggal? Tanya Bimo sungkan dengan terburu-buru setelah menelpon. Kenapa Bim? Tanya Ara. Papa mau bicara penting sama aku, ucap Bimo dengan berat hati pergi meninggalkan Ara. Aku pergi ya Ra, pamitnya. Selesai makan Ara berjalan-jalan keliling kampusnya dengan cemberut selain kesal karena dosennya yang tiba-tiba ada urusan mendadak dan tidak bisa menghadiri kelas. Mau pulang pun sepi, Dedi sama Momi udah pergi ke kantor. Lemas Ara dengan nasibnya sekarang. Bagi Ara tidaklah mudah untuk dekat dengan seseorang, bahkan bisa dikatakan sangat sulit, dan kalaupun mudah itu hanya orang tertentu saja. Dedi, panggil Ara saat melihat Franz lewat tak jauh darinya di tempat yang tidak terlalu ramai dekat lift kampus di lantai 4. Franz menoleh sebentar lalu melanjutkan langkahnya diikuti beberapa stafnya termasuk Ray yang terheran-heran. Ara berlari dan berhenti tepat di depan Franz, membuat langkah pria dewasa itu mau tak mau terhenti. Dedi, Ara panggil kok terus jalan aja sih, kayak orang tuli. Sebal Ara mendongak menatap Franz sambil memangku tangannya. Franz menatap Ara sejenak dengan wajah datarnya lalu kembali berjalan melewati Ara tanpa bicara sepatah kata pun. Dedi, gadis kecil itu kembali mengejar dan merentangkan kedua tangannya di depan Franz, pertanda Franz tidak boleh lagi melewatinya. Apa? Kata Franz dengan datar. Ih, Dedi kok gitu sih?
kata Ara dengan nada sedihnya lalu menunduk setelah menatap Franz seolah dia yang bersalah. Minggirlah, Daddy buru-buru, ucap Franz tak ingin melihat wajah Ara yang tiba-tiba sedih. Ara mau ikut, ucapnya lagi tanpa berani menatap Franz. Daddy mau balik ke kantor, urusan Daddy di sini sudah selesai. Jawab Franz dengan nada datar tak seperti biasanya pada Ara. Ara boleh ikut ke kantor Daddy, pinta Ara menatap Franz dengan manja. Ikutlah, jawab Franz tanpa bertanya banyak hal lalu kembali berjalan melewati Ara. Katanya boleh ikut tapi Daddy jalan duluan aja. Rengek Ara menghentakkan kakinya masih berdiri di tempat yang sama. Franz kembali berhenti. Cepatlah, kata Franz tak sampai hati meninggalkan gadis kecilnya yang tumben saja ingin ikut dengannya. Iya, gadis kecil itu kembali berlari lalu memeluk lengan Franz dengan manja dan berjalan santai diikuti staf Franz di belakang bahkan Ara tak peduli akan tatapan orang di kampusnya. Franz masuk ke mobilnya saat sopirnya membukakan pintu dan Ara pun ikut masuk duduk di sebelah Franz memeluk dengan manja lengan Daddy galaknya. Daddy, panggil Ara. Daddy, panggil Ara menusuk-nusuk pipi Franz dengan tangannya agar Franz meresponnya. Isets, Daddy kenapa sih? Kalau emang Ara nggak boleh ikut ya udah nggak usah kayak gini juga. Sedih Ara merasa tak dianggap. Pak, Ara mau turun aja, kata Ara meminta sopir Franz memberhentikan mobilnya agar Ara bisa turun. Ray yang duduk di sebelah sopir pun menjadi bimbang sendiri tapi akhirnya memberi kode pada sopir untuk berhenti. Ara langsung akan turun begitu mobil berhenti. Nggak, jangan berhenti, ucap Franz dan sopirnya pun kembali menjalankan mobilnya. Franz meraih Ara ke pelukannya mencoba untuk mengendalikan diri sepenuhnya. Franz sadar sikapnya membuat gadis kecilnya tidak nyaman. Ara maafin Daddy, bukannya gitu Daddy cuma lagi capek jadi sedikit mempengaruhi mood Daddy. Alasan Franz mengelus kepala Ara. Tapi kok Daddy kayak gak suka Ara gitu? Tanya Ara yang membuat Franz bingung sendiri harus menjawab apa. Bukannya gak suka Ra. Tapi Franz, kalau lagi capek bawaannya pasti gak mood. Ara tahu kan gimana orang kalau udah gak mood pasti gak suka semua. Kata Ray mencoba menjelaskan. Daddy gitu ya kalau udah capek? Tanya Ara mata bulatnya menatap Franz hangat. Jadi sekarang Daddy capek? Tanya Ara yang diangguki Franz langsung. Sini baring di paha Ara biar Ara manjain. Kata gadis kecil itu duduk menjauh dari Franz bahkan sampai ke dekat pintu tak lagi menempel pada Franz. Ray dan sopir saling tatap lalu meneguk salivanya dengan susah. Ara mau manjain Franz. Gimana jomblo kayak gue gak bakalan sanggup liatin mana sampai di kantor masih lama. Batin Ray memelas. Ayok baring Daddy, kata Ara lagi dan tanpa ragu Franz berbaring menjadikan kedua paha kecil Ara bantalnya.
Empuk juga Yara, kata Franz menggoda Ara saat gadis kecil itu memijat kepalanya. Bersambung.